Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 451. Dev menatap Gabriel dengan heran. Dia tidak menyangka Gabriel begitu jernih. Dia membuka gulungan itu, tiba-tiba cahaya putih masuk di antara alis Dev. Boom! Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan pengetahuan Dev. Gulungan pemurnian tubuh dewa ini memang luar biasa. Gulungan ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno. Tapi Dev juga tahu bahwa semakin kuat teknik pemurnian tubuh, semakin parah rasa sakit yang akan dia derita saat dia memurnikan tubuhnya. Memurnikan tubuh selalu sakit, dan itu juga membutuhkan banyak sumber daya. Hal ini juga yang telah menyebabkan banyak biksu berhenti memurnikan tubuh dan langsung mempraktikkan ranah alam seni bela diri. Oke, deal. Selama saya melihat Egar itu, saya pasti akan mengambil nyawanya. Dev tersenyum tipis. Oke, segera Ken, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Anda sebaiknya menemukan tempat yang cocok untuk memurnikan tubuh Anda. Dengan kekuatan dinasti Xiao, saya khawatir akan sulit menemukan tempat yang cocok untuk pemurnian tubuh. Gabriel berkata pada Dev. Gabriel adalah yang paling terkendali. Karena pemurnian tubuh berbeda dari kultivasi lainnya, Anda harus bergantung pada pukulan dunia luar untuk dapat memurnikan tubuh Anda sendiri. Jika Anda berlatih di balik pintu tertutup, tidak ada cara untuk memurnikan tubuh fisik sama sekali. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit orang yang memurnikan tubuh fisik. Itu terlalu merepotkan dan tidak ada tempat yang cocok. Saudara Yun tidak perlu khawatir tentang menemukan tempat itu. Dev menangkupkan kedua tangannya. Setelah Gabriel pergi, Dev akan segera menemui Kaisar Xiao. Dia ingin bertanya, apakah ada tempat di dinasti Xiao di mana tubuh fisiknya bisa ditempa. Begitu Dev keluar, dia melihat Yulian dan Melanie sedang berciuman dan sangat bergairah. Dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara keduanya memanas dengan cepat. Dari sudut pandang Dev, kemungkinan besar mereka berdua telah melakukan kultivasi ganda. Tuan Chen. Melihat Dev, Yulian buru-buru menyapa. Yulian, jangan lupa untuk terus berlatih. Jika Anda ingin mengikuti saya sepanjang waktu, Anda harus mempercepat meningkatkan kultivasi Anda. Dev berkata pada Yulian. Kekuatan Dev semakin kuat. Jika kekuatan Yulian tidak tumbuh dan dia terus berdiri diam, jarak di antara mereka akan semakin besar. Pada saat itu, Dev ingin membawa Yulian bersamanya, tetapi dia takut Yulian tidak berdaya. Sekarang musuh Dev semakin kuat dan kuat, hampir semuanya berada di puncak 9 alam Mahayana, dan bahkan ada biksu di ranah transformasi alam abadi negeri peri. Menghadapi musuh seperti ini, jika kekuatan Yulian tidak tumbuh, dia khawatir akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri saat itu. Tuan Chen benar, apa yang diajarkan Tuan Chen, saya akan bergegas dan berlatih. Yulian mengangguk dan berkata. Dev tidak mengatakan apa-apa, jadi dia langsung menemui Kaisar Xiao. Ketika Xiao mendengar niat Dev, dia tiba-tiba tampak malu. Tuan Chen, meskipun wilayah dinasti Xiao saya sangat luas, sebenarnya tidak banyak tempat untuk memurnikan tubuh. Ada beberapa tempat kecil, saya khawatir itu sama sekali tidak cocok untuk Tuan Chen. Lagi pula, latihan dengan rasa sakit dan pedih seperti itu tidak ada artinya bagi tubuh Tuan Chen. Kaisar Xiao berkata dengan malu. Kaisar Xiao tidak perlu malu, Kaisar Xiao tidak memilikinya, saya akan mencarinya di tempat lain. Dev tersenyum tipis. Itulah satu-satunya cara, tetapi seharusnya tidak ada banyak tempat di seluruh dunia surga dan manusia di mana tubuh dapat dimurnikan. Ada terlalu sedikit biksu yang memurnikan tubuh mereka sekarang. Kaisar Xiao berkata, Ayah, aku punya cara untuk membuat tempat bagi Tuan Chen untuk memuaskan dahaga tubuhnya. Pada saat ini, McKinney masuk dengan cepat. Apa yang bisa kau lakukan? Kaisar Xiao bertanya. Tuan Chen, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang tubuh yang dimurnikan dengan badai petir? McKinney bertanya. Tentu saja tubuh yang dimurnikan oleh badak petir adalah teknik yang terbaik, tetapi sangat sulit bagiku untuk meningkatkan alam walau hanya sekali. Mustahil menunggu alam saya ditingkatkan untuk melewati kesengsaraan guntur, kan? Dev berkata dengan sedikit tidak mengerti. Tentu saja tidak. Tuan Chen tidak perlu meningkatkan alam Anda.
Ada banyak biksu di dinasti Xiao. Kita hanya perlu menemukan beberapa biksu yang akan menerobos alam untuk berkumpul bersama. Pada saat itu pasti akan menyebabkan perubahan besar di dunia, dan Guntur akan mengaung. Tuan Chen hanya perlu berdiri di tengah badai petir ini, dan membiarkan badai petir memurnikan tubuh Anda, kan? McKinney menjelaskan pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, matanya berbinar. Mengapa dia tidak memikirkan ini? Kaisar Xiao juga tercerahkan, dan memuji lagi dan lagi, itu ide yang bagus, ide yang sangat bagus. McKinney, kau segera pergi mencari para biksu yang akan menerobos, kumpulkan mereka bersama, dan ciptakan kondisi kesengsaraan Guntur untuk Tuan Chen bisa memurnikan tubuhnya. Kaisar Xiao memerintahkan McKinney. McKinney mengangguk dan langsung melakukannya. Ada banyak biksu di dinasti Xiao, dan sejumlah besar orang bisa menerobos alam setiap hari. McKinney segera mengumpulkan lebih dari 100 orang. Orang-orang ini memiliki alam yang berbeda, tetapi mereka semua hampir mencapai titik menerobos alam. McKinney mengumpulkan orang-orang ini di sebuah bukit, jauh dari kota kekaisaran. Jika salah satu dari orang-orang ini tidak dapat mengendalikannya dengan baik, dan badai petir akan mengamuk saat itu, dan itu akan merepotkan. Lagi pula, tidak pernah ada tindakan seperti itu di dunia surga dan manusia. Dan ratusan orang telah menyebabkan badai petir pada saat yang bersamaan. Tuan Chen, bersiap-siaplah. Saat Anda siap, saya akan membiarkan mereka menerobos dan menyebabkan badai petir. McKinney berkata pada Dev. Oke, segera. Dev mengangguk, menggambar pola dengan santai, lalu membungkus seluruh gunung di dalamnya. Tidak peduli menerobos alam apa itu, ketika melewati masa kesengsaraan Guntur, itu adalah waktu yang paling rentan. Jika musuh muncul saat ini, itu akan merepotkan. Mari kita mulai. Dev berkata. McKinney berkata kepada ratusan biksu, mulailah. Saat suara McKinney jatuh, awan badai hitam besar tiba-tiba muncul di langit. Awan badai petir terus menumpuk, dan akhirnya seluruh langit menjadi hitam, dan bahkan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Hanya di awan badai petir, Guntur dan kilat beterbangan seperti anaconda, dan suara Guntur bergema di langit. Pemandangan di depannya seperti akhir dunia, yang membuat McKinney dan Kaisar Xiao khawatir. Tuan Chen, apakah ini baik-baik saja? Bukankah ini terlalu berbahaya? McKinney bertanya. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, lebih baik kalian menjauh. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari tempatnya. Pada saat Dev muncul lagi, dia sudah muncul di bawah awan badai petir. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi ganas, dan kemudian guntur dan kilat yang lebih tebal dari ember membombardir Dev secara langsung. Ratusan biksu di bawah ini juga memusatkan energi dan konsentrasi mereka, sama sekali tidak berani ceroboh. Meskipun Dev berada di atas menahan badai petir, jika Dev tidak dapat menahan badai petir yang begitu kuat yang menghantam, diperkirakan banyak orang akan musnah. Badai petir ratusan biksu berkumpul, itu terlalu menakutkan. Menghadapi guntur dan kilat seperti ember, Dev sama sekali tidak khawatir. Kesengsaraan guntur orang-orang ini jauh lebih lemah daripada kesengsaraan guntur Dev sendiri. Ruang asli di tubuh Dev terbuka, dan bintang-bintang guntur dan kilat ruang asal berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan guntur dan kilat yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Saat sumber asal guntur dan kilat menyebar, Dev merasa tubuhnya perlahan berubah. Asal-usul guntur dan kilat perlahan menyatu dengan kesengsaraan guntur di depannya, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga ras di tubuh Dev benar-benar bereaksi. Bergemuruh. Ledakan. Ledakan. Blaar. Ledakan. Duar. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Dev tanpa henti sama sekali. Dan 100 mil jauhnya, McKinney dan Kaisar Xiao menyaksikan pemandangan ini dengan gugup, mereka tidak tahu apakah Dev bisa mengatasinya. Pada saat yang sama, dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao, tiga sosok diam-diam muncul. Tatapan mereka melewati lapisan awan dan kabut, menatap langsung ke dinasti Xiao dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan, mengenakan jubah brokat yang indah, disulam dengan pola naga dan phoenix yang rumit, menunjukkan identitasnya yang mulia.
Wajahnya tampan seperti mahkota batu giok, matanya seterang bintang, dan ada senyum main-main di sudut mulutnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Di sebelah kirinya, ada seorang pria kekar memegang palu meteor besar. Palu meteor ini memiliki berat 10.000 kg, dan ada beberapa rantai yang melilit palu tersebut, berkelap-kelip dengan cahaya dingin, seolah-olah dapat dengan mudah menembus ruang angkasa. Dia memiliki otot di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Sekilas, dia adalah pria kuat yang kuat. Di sebelah kanannya, ada seorang pria kurus bermata tajam dengan tombak berapi-api di tangannya. Tubuh tombak itu berwarna merah darah seperti nyala api, dan ujung tombaknya tampak mengandung api yang mengamuk, yang dapat membakar segalanya. Di depan kita adalah dinasti Xiao, dan Dev ada di dalamnya. Pria berjubah brokat itu berkata, "Kakak, kenapa kau masih ragu? Kita akan langsung memasuki dan menyerang dinasti Xiao, menghancurkan Dev, dan mendatangi istana ke-10 untuk menerima hadiahnya," kata pria kekar itu. Orang-orang ini semua adalah kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Setiap orang memiliki keterampilan yang luar biasa dan merupakan puncak tingkat 9 alam Mahayana. Meskipun belum mencapai transformasi alam abadi negeri peri, untuk dunia surga dan manusia, puncak tingkat 9 alam Mahayana juga adalah keberadaan surgawi. Dan 3 biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana, saya khawatir mereka dapat mendorong dan menyapu seluruh dunia surga dan manusia secara horizontal. Sekarang mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke ranah transformasi alam abadi negeri peri. 100.000 batu roh peri, mereka benar-benar tergoda. Terutama para biksu seperti mereka, puncak tingkat 9 alam Mahayana, sangat membutuhkan batu roh peri untuk menerobos transformasi alam abadi negeri peri. "What, bisakah kau menghancurkan Dev itu?" Pria berjubah brokat itu bertanya. Merasa tubuhnya perlahan berubah. "Oh ya, tentu saja, gampang. Dev hanyalah tingkat ke-9 alam kesengsaraan transendensi, dan aku bisa membunuhnya dengan menjentikkan jari." Pria kekar itu berkata dengan sangat percaya diri. Pria berjubah brokat itu tersenyum, "Oke, karena kau bisa membunuh Dev dengan jentikan jari, mengapa orang-orang dari istana ke-10 harus mengeluarkan 100.000 batu roh peri hanya untuk membunuh Dev? Bagaimana mungkin, bocah biksu tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, di mana bisa bernilai 100.000 batu roh peri? Saya khawatir 100 batu roh peri tidak sepadan." Ini, pria kekar itu diam. "Kakak pertama, apakah kau mengatakan bahwa perintah pembunuhan ini adalah konspirasi dari istana ke-10? Pria kurus itu bertanya. "Ya, orang-orang dari istana ke-10 menganggap semua orang bodoh. Tangga menuju langit surgawi akan segera muncul." Pada saat ini, istana ke-10 mengeluarkan perintah pembunuhan, jelas ingin mengeruhkan air, dan kemudian mengamati semua kekuatan tersembunyi. Dan Dev itu, dia tidak semudah dibunuh seperti yang kau katakan. Saya telah menyelidikinya, dan istana ke-10 telah gagal berkali-kali. Bahkan aliansi penyegelan iblis milik istana ke-10 telah menggunakan upeti selama 100 tahun untuk memburu Dev, tetapi tidak berhasil. Pria berjubah brokat itu tersenyum samar. "Kakak, karena kita tahu ini adalah konspirasi, mengapa kita masih berlari di sini? Kita dapat menggunakan waktu ini untuk berlatih lebih banyak." Pria kekar itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Bodoh, diam dan tutup mulutmu, aku tentu punya alasan untuk apa yang kuputuskan." Pria berjubah brokat itu berkata dengan dingin. Pria kekar itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Mereka bertiga dengan cepat mendekati dinasti Xiao, dan aura yang kuat langsung membuat semua orang di dinasti Xiao merasakan kengeriannya. Tiba-tiba, semua orang di dinasti Xiao panik dan mulai berkumpul satu demi satu. 3 biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana, itu bukan lelucon. Dulu, saat yang datang pangeran ke-10 yang baru di ranah awal tingkat 9 alam Mahayana, yang sudah bisa membuat dinasti Xiao dalam keadaan kacau balau. Jika bukan karena kehadiran Tuan Xi, saya khawatir dinasti Xiao sudah lama tidak ada lagi. Tapi sekarang ada biksu 3 orang puncak tingkat 9 alam Mahayana sekaligus, yang sangat mengerikan. Kaisar Xiao dan McKinney juga merasakan aura ini pada saat yang bersamaan, dan mereka berdua menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan mereka bertiga. Kaisar Xiao melirik mereka bertiga, lalu melangkah maju dan memberi hormat sedikit. "Saya McKinley Xiao, Kaisar dari dinasti Xiao.
Saya tidak tahu dari mana ketiga rekan Taois berasal. Pria berjubah brokat itu melangkah maju dan dengan sopan menjawab, kami tiga laki-laki bersaudara berasal dari Nan Huafeng. Hari ini saya di sini untuk bertemu Dev Chen dan Nan Huafeng. Kaisar Xiao terkejut sejenak, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ketiga orang ini seharusnya berasal dari kekuatan tersembunyi, jadi dia buru-buru berkata, sangat disayangkan Tuan Chen sedang berlatih dan tidak ada cara untuk bertemu dengan dia. Apakah Anda berteman dengan Tuan Chen? Jika demikian, Anda dapat meninggalkan nama Anda, dan ketika Tuan Chen selesai berlatih, saya akan menyampaikan kedatangan Anda kepadanya. Brengsek, enak saja, kami bukan temannya. Dia hanyalah biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi. Apakah dia layak berteman dengan kami? Kami di sini untuk membunuhnya. Biarkan dia keluar untuk mati. Pria kekar itu mendengus dingin dan berkata pada Kaisar Xiao. Begitu suara pria kekar itu selesai bicara, terlihat jelas bahwa wajah pria berjubah brokat itu menjadi jelek. Mendengar ini, Kaisar Xiao dan McKinney mengerutkan kening, dan langsung mengatur posisi. Jika Anda ingin membunuh Tuan Chen, Anda harus menghancurkan dinasti Xiao saya terlebih dahulu. Begitu suara Kaisar Xiao selesai bicara, dan ratusan biksu naik ke udara satu demi satu, berdiri di belakang Kaisar Xiao satu demi satu. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak menjadi tegang. Sementara itu, Gabriel sedang melukis sesuatu di ruangan saat ini, dan Kimberly memijat punggung Gabriel. Suasana sangat ramai. Bahkan ada orang yang benar-benar idiot yang percaya dengan perintah pembunuhan dan datang ke dinasti Xiao untuk membunuh Dev. Gabriel tersenyum sedikit. Gabriel, apa yang harus kita lakukan? Apakah kau ingin membantu? Saya khawatir dinasti Xiao tidak dapat menghentikan orang untuk datang. Kimberly bertanya. Jangan khawatir sayang, aku sudah dianggap mati sekarang, dan orang mati tidak peduli dengan apapun. Setelah Gabriel selesai berbicara, dia terus berkonsentrasi melukis. Di udara dinasti Xiao, pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata kepada Kaisar Xiao, Kaisar Xiao, jangan salah paham, saudaraku tidak pintar berbicara. Kami tidak jahat. Kami hanya datang untuk menemui Tuan Chen. Sudah kukatakan, Tuan Chen sedang berlatih, dia tidak punya waktu. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Sekarang dia tahu niat pihak lain. Kaisar Xiao tidak memiliki wajah yang baik lagi. Pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, Oke, tidak masalah. Kalau begitu, kami akan menunggu Tuan Chen meninggalkan pengasingan diri, dan saya meminta Kaisar Xiao untuk memberitahu kami ketika saatnya tiba. Setelah berbicara, pria berjubah brokat melambaikan tangannya, dan mereka bertiga mundur, menjauh dari dinasti Xiao. Setelah melihat ini, Kaisar Xiao juga membawa orang-orang kembali ke dinasti Xiao satu demi satu. Melihat Kaisar Xiao memimpin orang-orang kembali ke kota kekaisaran, pria kekar itu sangat tidak puas dan berkata, Saudaraku, dengan kekuatan dinasti Xiao, kita bisa. Brengsek, goblok, diam kau idiot. Pria berjubah brokat itu tidak menunggu pria kekar itu selesai berbicara, dan dia langsung berteriak, ingin menampar pria ini 2 kali. Pria kurus di sampingnya juga berkata, Hei tolol, apakah kau membiarkan keledai menendang otakmu? Aku belum pernah melihat pria bodoh sepertimu. Ketika pria kekar itu mendengar ini, dia sangat marah dan berteriak, Saudara ketiga, apakah kau memarahi saya? Siapa kau? Bagaimana kau mengatakan itu, bahwa aku juga adalah kakak keduamu, begitu caramu berbicara kepadaku? Hah, lalu kenapa dengan kau sebagai kakak kedua? Kau keledai tidak punya otak, tidakkah kau menyadarinya? Pria kurus itu juga menatap, tidakkah kamu bisa memikirkannya? Memang kekuatan dinasti Xiao hanyalah semut di depan kita, kaisarnya juga bukan tandingan kita, tapi Kaisar Xiao itu berani dan tidak takut menghadap kita. Mengapa dia tidak takut sama sekali, dan bahkan memasang posisi siap bertarung sampai mati? Itu karena dia bodoh dan tidak tahu kekuatan kita bertiga. Pria kekar itu menjelaskan. Kentut. Kita bertiga tidak menyembunyikan aura kita sama sekali, lalu bagaimana mungkin Kaisar Xiao tidak tahu? Jika dia tidak tahu, bagaimana dia bisa berani menghentikan kita secara langsung? Lalu alasan mengapa Kaisar Xiao sama sekali tidak takut pada kita itu berarti karena ada master di balik dinasti Xiao. Dasar babi idiot, goblok. Pria kurus itu mengutuk dengan marah.
Bangsat, dasar bajingan, brengsek, pria kekar itu naik darah langsung terburu-buru akan memukul pria kurus itu. Oke, hentikan. Pria berjubah brokat itu memberikan suasana dingin, menghentikan pertengkaran kedua saudaranya, dan kemudian melanjutkan, adik ketiga benar. Istana ke-10 mengirim orang untuk menyerang dinasti Xiao, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Itu membuktikan bahwa ada dukungan master di balik dinasti Xiao. Saya juga mendengar bahwa Rote dari Istana ke-10 langsung terbunuh dalam hitungan detik, dan kemudian dibangkitkan kembali. Bagaimana seorang biksu biasa bisa melakukan pekerjaan hebat seperti itu? What? Apa? Bisakah orang mati dibangkitkan? Pria kekar itu terkejut berkata dengan tak percaya. Aku baru saja mendengarnya. Aula ke-10 tidak akan mengeluarkan 100.000 batu roh peri atau spiritual abadi tanpa alasan dan membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Kita tidak boleh lengah, apalagi saat tangga surgawi sudah mau muncul, kita harus lebih waspada lagi. Kata lelaki berjubah brokat. Pria kekar itu sedikit mengerutkan kening dan berkata, Kakak, meskipun itu benar, kamu juga harus tahu bahwa kekayaan dan kehormatan bisa dicari dalam bahaya. Jika kamu begitu berhati-hati, kita bahkan tidak akan mendapatkan sisanya saat itu, dan pasti akan ada orang lain yang akan datang mencari Dev Chen itu. Jika ada orang lain yang mencarinya, kita akan memberikannya kepada mereka. Kamu pasti pernah mendengar cerita tentang nelayan yang mendapat untung dari pertengkaran antara burung dan kerang, bukan? Lelaki berjubah brokat berkata kepada lelaki kekar itu. Saya pernah mendengarnya, oke, saya mengerti. Pria kekar itu mengangguk lagi dan lagi. Kaisar Xiao di sisi lain membawa McKinney kembali ke kota kekaisaran dan langsung melihat bagaimana Dev memurnikan tubuhnya. Wajah Kaisar Xiao saat ini tidak terlihat bagus. Ayah, mengapa ketiga orang itu ingin membunuh Tuan Chen? Mungkinkah Tuan Chen ada hubungannya dengan kekuatan tersembunyi ini? McKinney bertanya dengan sangat bingung. Kaisar Xiao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu Tuan Chen menyelesaikan pemurnian tubuhnya. Selama periode ini, bahkan jika kita bertarung dengan sekuat tenaga di dinasti Xiao, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati sini. Saya mengerti, saya akan mengerahkan semua orang dan pasukan untuk melindungi tempat ini. McKinney mengangguk. Tapi saat ini, di dekat dinasti Xiao, ada beberapa fluktuasi aura yang lebih kuat, yang membuat Kaisar Xiao mengerutkan kening. Ada master lain sedang mendekati dinasti Xiao kita. Apakah mereka masih 3 orang itu? McKinney bertanya. Bukan ketiga orang itu, ini aura orang lain. Kaisar Xiao berkata. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak master tiba-tiba datang ke dinasti Xiao kita? Apakah mereka semua di sini untuk Tuan Chen? Wajah McKinney penuh dengan keraguan. Kaisar Xiao dan McKinney tidak tahu tentang perintah pembunuhan Dev dari Istana ke-10. Tiba-tiba, ada begitu banyak master sehingga mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Orang-orang ini semua ke sini untuk membunuh saudara Chen. Pada saat ini, Gabriel datang perlahan. Bagaimana kamu tahu? McKinney bertanya. Karena Istana ke-10 menggunakan 100.000 batu roh peri untuk mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Dev, orang-orang ini datang karena perintah pembunuhan. Gabriel berkata dengan enteng. What, 100.000 batu roh peri? Kaisar Xiao terkejut, dia tidak menyangka Istana ke-10 begitu murah hati. Karena orang-orang ini ada di sini untuk Tuan Chen, mengapa mereka tidak melakukannya? Jika ketiga biksu itu baru saja melakukannya, kita semua di dinasti Xiao mungkin tidak bisa menghentikannya. McKinney berkata dengan sangat bingung. Kaisar Xiao melirik ke langit dan berkata dengan sedikit berpikir, mungkin orang-orang ini memiliki beberapa keraguan. Tuan Xi telah meningkatkan keberuntungan dinasti Xiao kita selama ribuan tahun, yang membuktikan bahwa dinasti Xiao kita akan mampu bertahan selama ribuan tahun. Jika orang-orang ini mengambil tindakan di dinasti Xiao, mereka pasti akan memiliki keraguan. Mereka semua adalah orang-orang pintar, dan mereka pasti sudah menyelidikinya sejak lama. Ayah benar. Kami dilindungi oleh Tuan Xi. Siapa yang berani melakukannya di dinasti Xiao? Saya pikir ketiga orang itu hanya ingin menipu Tuan Chen ketika mereka melihat Tuan Chen, dan kemudian melakukannya di luar dinasti Xiao. Kami akan cegah dan tidak akan membiarkan Tuan Chen keluar.
kata McKinney. Ya, kami tidak ingin Tuan Chen meninggalkan wilayah dinasti Xiao. Kaisar Xiao juga mengangguk setuju. Apakah menurutmu Dev akan tetap tinggal di dinasti Xiao? Setelah Gabriel selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia baru saja bertemu Dev, dia sepenuhnya memahami karakter Dev. Kaisar Xiao dan McKinney tidak berbicara lagi. Melihat Dev, yang masih dihantam oleh badai petir, mereka sedikit bingung. Bergemuruh. Blaar. Duar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan serangkaian badai petir yang menakutkan membombardir Dev seperti orang gila. Gabriel, yang sudah pergi, juga berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Dev di udara. Dia melihat tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan kulit tubuh pun menjadi berwarna keemasan. Waduh, ini dilakukan begitu cepat. Gabriel berkata dengan heran. Gulungan pemurnian tubuh ini adalah teknik rahasia klan dewa atau ras Protoss mereka, dan ketika orang-orang Protoss mempraktikannya, dan bahkan beberapa dewa harus mempraktikannya selama ratusan tahun. Gabriel sendiri bahkan harus berlatih selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingat berapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Dev yang berkultivasi begitu cepat. Ras Protoss semua berpikir bahwa mereka sangat berbakat, tetapi meskipun demikian, tidak ada biksu Protoss yang mampu mengolah gulungan pemurnian tubuh ini dengan begitu cepat. Cahaya keemasan di tubuh Dev Chen semakin menyilaukan. Bahkan tanpa mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh dagingnya yang murni dapat memancarkan cahaya keemasan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Chen, itu benar-benar seorang dewa. Mata Kaisar Xiao berbinar saat ini, wajahnya penuh kekaguman. Kekuatan Dev juga menandakan bahwa dinasti Xiao mereka semakin kuat. Kaisar Xiao sangat beruntung pada saat ini bahwa dia dapat berteman dengan Dev dan membawa peluang besar bagi dinasti Xiao. Istana ke-10. Edgar berbaring di kamar tidurnya dan sama sekali tidak meninggalkan istana ke-10, dan dia tidak takut dengan masalah yang akan ditimbulkan oleh penguasa istana ke-10. Dia datang ke istana 10 hanya untuk sekadar mengikuti arus dan menebarkan reputasinya. Keluarga Huo mereka juga merupakan klan terkenal di klan Protoss, mereka tidak berani melakukan apapun padanya hanya sebagai penguasa istana 10. Ketika Edgar berbaring dengan santai, lelaki tua kurus itu masuk. Bagaimana kabarnya? Apakah Dev sudah mati? Edgar bertanya. Tuan muda, meskipun banyak orang telah pergi ke dinasti Xiao, mereka belum melakukan apa-apa. Mereka sepertinya takut akan sesuatu. Kata lelaki tua kurus itu. Saya tahu apa yang mereka takuti, dan itu normal bagi mereka untuk tidak melakukannya. Lagi pula, belum tentu apakah istana ke-10 bisa memberikan 100.000 batu roh peri. Selain itu, Dev mendapat dukungan dari para master di belakangnya. Mustahil bagi orang-orang itu untuk tidak menyelidiki, dan tidak mungkin bagi kita untuk menggunakannya dengan santai. Edgar sepertinya sudah lama mengharapkan ini. Tuan muda, Keson Lin dari kota matahari dan bulan juga membawa orang ke dinasti Xiao, mungkinkah untuk perintah pembunuhan? Kata lelaki tua kurus itu. What? Apa? Edgar menggosok tangan dan duduk, orang bodoh idiot itu juga tertipu? Hahaha, Caesar Lin membanggakan dirinya sebagai orang pintar, tapi dia tidak menyangka dirinya akan melahirkan anak yang idiot. Jika Keson membunuh Dev, itu akan jauh lebih menyenangkan. Tuan muda, apakah Keson akan sebodoh itu untuk melakukan sesuatu pada Dev? Sudah ada banyak biksu di sekitar dinasti Xiao. Jika orang lain tidak melakukannya, dia pasti tidak akan melakukannya, kan? Kata lelaki tua kurus itu. Jika dia tidak melakukannya, mari kita rangsang dia. Setelah Edgar selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke orang tua itu dan berkata, ini adalah 20.000 batu roh peri. Anda pergi bawalah dan berikan ke Keson. Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah uang muka dari istana ke-10 kita. Melihat begitu banyak batu roh peri, dia pasti tidak akan ragu. Tuan muda, Anda memberikan 20.000 batu roh peri begitu saja? Orang tua itu memegang batu roh peri, sangat enggan. Tidak mungkin menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor domba. Selama Lin Keson membunuh Dev Chen, dia pasti akan meminta sisa 80.000 batu roh peri yang tersisa dari istana ke-10. Pada saat itu, saya akan melihat apa yang akan dilakukan penguasa istana ke-10 dengannya.
Setelah Edgar selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Orang tua itu melangkah mundur dan melihat 20.000 batu roh peri di tangannya, matanya menjadi panas. Ini adalah 20.000 batu roh peri. Dia ingin membunuh Dev sendiri, dan kemudian menelan batu roh peri sendirian. Tapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Dev. Kota Matahari dan Bulan. Caesar Lin masih bermain catur dengan Tao Walis, dan seringkali dibutuhkan waktu puluhan hari bagi dua orang itu untuk menang atau kalah saat bermain catur. Ayah, kakak laki-laki tertua telah pergi. Saya mendengar dari para penjaga bahwa kakak tertua telah meninggalkan Kota Matahari dan Bulan. Kaizen buru-buru berlari ke aula dan berkata, "Apa yang dilakukan kakak tertuamu? Jika hanya bermain-main dengan Rosita, dia akan baik-baik saja." Caesar masih memegang papan catur, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah, kemungkinan besar kakak laki-laki tertua mengetahui perintah pembunuhan dan pergi untuk membunuh Dev. 100.000 batu roh peri memang sangat menggoda baginya. Kaizen menganalisis. What? Bida catur di tangan Caesar jatuh, dan alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Bocah idiot ini, bagaimana dia bisa mempercayai perintah pembunuhan dari istana ke-10? Para biksu protos itu, mereka semua sangat sombong dan angkuh, bagaimana mungkin mereka untuk menawarkan 100.000 batu roh peri untuk menghadiahi orang lain dengan sia-sia? Kau pergi dan segera bawa kakak tertuamu kembali. Orang bodoh itu hanya akan menjadi umpan meriam istana ke-10. Aku benar-benar marah. Jika orang-orang di istana ke-10 istana tahu tentang ini, aku akan sangat malu. Caesar benar-benar marah, wajahnya merah dan berteriak. Ayah, kakak laki-laki tertua mungkin tidak akan mendengarkan saya. Kaizen berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Ambil token saya dan pergi. Jika dia tidak mendengarkan dan patuh, biarkan saja. Katakan bahwa dia tidak pernah diizinkan kembali ke Kota Matahari dan Bulan dan biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Caesar melemparkan token kepada Kaizen. Kaizen mengambil token itu, dan kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Di sekitar dinasti Xiao, dua aura yang mendominasi datang dengan cepat. Kakak, orang-orang telah datang lagi ke dinasti Xiao. Tampaknya mereka juga datang untuk mendapatkan Dev. Ada berapa orang di sana? Pria kurus itu melihat ke kejauhan, sedikit mengerutkan kening. Semakin banyak orang, semakin baik, dan kita bisa memancing di perairan yang keruh. Pria berjubah brokat itu tersenyum tipis. Kakak, begitu banyak orang yang menginginkan Dev. Jika seseorang berhasil lebih dulu, bukankah kita akan sia-sia? Saya pikir kita harus tetap melakukannya, dan membunuh Dev sebelum orang-orang ini melakukannya. Pria kekar itu tidak tahan dengan kecemasan di hatinya. Brengsek, kau goblok idiot, begitu banyak orang datang dan menunggu, tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk membunuh Dev, tidak bisakah kau melihat alasannya? Orang-orang ini telah hidup selama ribuan tahun, dan satu persatu dari mereka sangat cerdik. Karena mereka tidak melakukannya, mereka pasti sudah menyelidikinya. Kau tetap patuh padaku. Kau tidak boleh melakukannya tanpa izin saya. Pria berjubah brokat itu memelototi pria kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tapi wajahnya jelas tidak puas. Dua aura datang dengan cepat, dan ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa itu adalah biksu laki-laki dengan biksu perempuan berbaju putih di belakangnya. Kedua orang ini adalah Keson dan Rosita. Melihat Keson dan Rosita yang tidak lebih kuat dari diri mereka, mereka bertiga hendak menyambut mereka. Ketika mereka tiba di depan Keson, sebelum mereka bertiga dapat berbicara, Keson berkata dengan jijik, pergi dari sini, apakah kau di sini untuk membunuh Dev dan menginginkan 100.000 batu roh peri? Mereka bertiga tercengang, mereka tidak menyangka Keson begitu merajalela dan ugal-ugalan. Bajingan, sial, apa-apaan kau, berani menyuruh kami pergi dari sini? Saya pikir kau lelah hidup, percaya atau tidak, Lao Zu akan menghancurkanmu sampai mati dengan palu, dan kemudian bermain cinta dengan biksu wanita di belakangmu? Pria kekar itu tampak marah, dan palu meteor di tangannya terus berputar. Kau. Ketika Rosita mendengar ini, dia menghunus pedangnya dengan marah. Keson berkata dengan dingin, apa-apaan kau? Izinkan saya memberitahu kalian, saya Keson Lin dari Kota Matahari dan Bulan. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan satu palu, jika kamu berani menyentuh salah satu jariku,
kota matahari dan bulan akan menghancurkan kalian hingga berkeping-keping dan kalian tidak akan pernah terlahir kembali. What, kota matahari dan bulan? Mereka bertiga tercengang dan jelas mundur 2 langkah. Terutama pria kekar itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Mereka bertiga hanyalah biksu biasa. Di mana mereka bisa memiliki modal untuk bertarung dengan kota matahari dan bulan? Karena kota matahari dan bulan berada dalam kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa. Tuan Muda Lin, saya sangat menyesal. Adikku tadi memang bodoh. Tolong lupakan perkataan anak kecil goblok itu. Pria berjubah brokat itu meminta maaf dengan senyum di wajahnya, dan ekspresinya menyanjung. Melihat pria berjubah brokat dengan ekspresi seperti itu, Keson akhirnya menunjukkan senyuman, dan dia paling nyaman ketika disanjung. Kalian bertiga perhatikan dengan baik, dan melihatnya dengan patuh. Ketika saya membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh peri, saya akan menghadiahi Anda dengan beberapa. Keson berkata dengan sangat keras. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Pria berjubah brokat itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Pangeran Agung, dinasti Xiao ini telah dilindungi oleh para master selama ribuan tahun. Kita tidak bisa terburu-buru ke dinasti Xiao untuk membunuh orang. Lalu istana ke-10 itu, mereka tidak akan pernah menjadi ras yang dapat dipercaya. Meskipun kita bisa membunuh Dev, kita mungkin tidak akan mendapatkan 100.000 batu roh peri, jadi harap lebih hati-hati dan bijaksana. Rosita membujuk Keson. Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak peduli jika istana ke-10 memberikan batu roh peri kepada orang lain atau tidak? Tapi jika saya membunuh Dev, dan mereka tidak memberikan saya batu roh peri, saya akan membawa pengawal kekaisaran untuk meratakan istana ke-10 dalam satu gerakan. Keson tertawa dengan ekspresi yang sangat arogan. Ketiga pria berjubah brokat di samping, mendengarkan kata-kata Keson, tidak ada yang berani bertanya. Bagaimanapun, kekuatan kota matahari dan bulan tidak kalah dari istana ke-10, bahkan lebih tinggi dari istana ke-10. Tuan Muda Lin, istana ke-10 saya bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya, itu hanya kesalahpahaman oleh Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang perlahan. Apakah kamu dari istana ke-10? Keson melirik lelaki tua itu dan bertanya. Ya, kali ini saya datang ke sini, saya secara khusus menawarkan 20.000 batu roh peri kepada Master Lin sebagai uang muka. Setelah selesai dilakukan, 80.000 batu roh peri pasti akan diberikan dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melemparkan tas penyimpanan langsung ke Keson. Keson membuka tas penyimpanan dan menemukan bahwa benar ada 20.000 batu roh peri di dalamnya, yang membuat Keson sangat senang. Saya tidak menyangka istana ke-10 Anda begitu murah hati dengan memberikan 20.000 batu roh peri sebagai uang muka, tapi jangan khawatir, jika saya mengambil uang muka Anda, saya pasti akan membunuh Dev. Keson berkata dengan penuh percaya diri. Melihat 20.000 batu roh peri, mereka bertiga juga melebarkan mata mereka karena iri. Rekan Taois, kami juga dapat membantu Anda untuk membunuh Dev, dan kami hanya membutuhkan deposit sebesar 10.000 batu roh peri. Bagaimana menurutmu? Pria kekar itu tidak tahan dengan godaan batu roh peri, jadi dia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Keson mendengar ini, dia sangat marah. Ini secara terang-terangan merampok bisnisnya di depan dirinya sendiri. Sial, anjing kurap, beraninya kau, berani merampok bisnisku secara langsung? Aura Keson pecah, dan dia merasa akan melakukannya kapan saja. Tuan Muda Lin, tolong tenangkan amarah Anda. Tentu saja kami tidak berani mengganggu bisnis Anda. Kami akan segera pergi dari sini. Wajah pria berjubah brokat itu berubah drastis, lalu dia menarik pria kekar itu dan pergi. Setelah menjauh dari Keson, pria berjubah brokat itu menatap pria kekar dengan wajah marah dan berkata. Saudara kedua, kau sangat idiot, babi goblok gak ada otak. Kau baru saja hampir membunuh kita semua. Apakah Anda berani memprovokasi tuan muda dari kota matahari dan bulan? Kakak, aku melihat batu roh peri dan aku tidak bisa menahannya. Dan tampaknya istana ke-10 itu juga cukup bereputasi baik, dan mereka akan membayar kekurangannya kembali. Pria kekar itu tampak sedih. Kakak kedua, kita bertiga hanyalah biksu biasa, dan tidak ada pendukung di belakang kita. Jika kita semua bodoh sepertimu, kita bertiga bahkan tidak akan punya tempat untuk mati.
Jika kamu terus seperti ini, kakak tertuaku dan aku akan terbunuh oleh ulahmu cepat atau lambat. Pria kurus itu berkata dengan sangat tidak puas. Diamlah babi tolol, semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Keson itu hanyalah puncak 9 alam Mahayana. Apa yang begitu mengerikan tentang itu? Kita bertiga dapat bergabung dan membunuhnya dalam hitungan menit. Ketika Keson itu mati, bagaimana kota matahari dan bulan bisa tahu siapa yang melakukannya? Kamu penakut seperti tikus. Pria kekar itu berteriak pada pria kurus itu. Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya pada kakak tertuanya, tapi dia tidak terbiasa dengan adik ketiganya. Mendengarkan kata-kata pria kekar itu, pria berjubah brokat itu menghela nafas pelan, seolah sangat kecewa. Setelah mendengar pria berjubah brokat itu mendesah, pria kurus itu tiba-tiba menembak, dan ujung senjata yang berapi-api langsung menuju ke dada pria kekar itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan pria kekar itu, buru-buru memblokirnya dengan palu meteor di tangannya, dan meraung, "Sial, kamu gila, kamu ingin membunuhku." Kakak kedua, bukan karena aku ingin membunuhmu, itu karena kakak tertua dan aku ingin membunuhmu. Kata pria kurus itu. Apa? Pria kekar itu berbalik dan menatap pria berjubah brokat itu dengan tak percaya. Sebelum dia bisa berbicara, pria berjubah brokat itu meninjunya. Wus. Boom. Duar. Tubuh pria kekar itu langsung roboh dan seberkas jiwa keluar dari tubuhnya. Kakak, kau, kenapa? Kenapa? Jiwa pria kekar itu bertanya dengan marah. Kamu sangat bodoh, kita berdua akan terbunuh olehmu cepat atau lambat, lebih baik membunuhmu sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah pria berjubah brokat selesai berbicara, dengan lambaian telapak tangannya, jiwa pria kekar langsung musnah, seolah-olah pria kekar itu belum pernah ada sebelumnya. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Adik ketiga, kamu tidak menyalahkan kakak tertua karena melakukan ini, kan? Pria berjubah brokat itu bertanya. Kakak, aku sudah lama ingin membunuh orang idiot itu. Dia hanya orang yang tidak punya otak dan kasar. Jika bukan karena bantuan kita berdua, dia tidak akan tahu sudah berapa kali dia modar. Hari ini dia bahkan mengucapkan kata-kata akan membunuh pangeran kota matahari dan bulan. Otak babi ini pasti akan membuat kita bermasalah. Kata pria kurus itu. Sekarang hanya ada kau dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh peri itu penting, tetapi yang paling penting adalah kehidupan. Jika hidup kita hilang, apa gunanya, bahkan 1.000.000 batu roh peri? Pria berjubah brokat itu berkata. Kakak, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh keuntungan. Pria kurus itu mengangguk dan berkata. Baguslah selama Anda mengerti, kita hanyalah biksu biasa. Meskipun kita telah bekerja keras berkultivasi ke puncak 9 alam Mahayana, kita bahkan tidak sebagus semut jika dibandingkan dengan kekuatan klan yang hebat itu. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh peri, apakah menurutmu kita bisa hidup dengan aman? Terlebih lagi, tidak mungkin bagi istana ke-10 untuk memberi kita 100.000 batu roh peri. Pria berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini dapat berjalan menyamping membusungkan dada di dunia surga dan manusia, mereka masih tetap saja seperti semut di hadapan kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Bersambung ke episode 452. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.